Bobotoh dibuat bahagia, Persija Jakarta telan kekalahan perdana dari PSM Makassar di pekan ke-6 Super League. Persaingan ketat di kompetisi Super League 2025-2026 kembali menghadirkan kejutan. Persija Jakarta, rival abadi Persib Bandung, akhirnya menelan kekalahan perdana mereka musim ini setelah dipaksa tunduk oleh PSM Makassar di pekan ke-6. Laga sengit tersebut berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, Minggu malam. Sejak menit awal, pertandingan berjalan dalam tempo tinggi dengan dukungan penuh supporter tuan rumah yang memadati stadion. PSM tampil agresif dan menekan lini pertahanan Persija yang beberapa kali terlihat kesulitan mengimbangi permainan cepat Juku Eja. Gol pembuka tercipta di babak kedua lewat skema tendangan bebas yang berhasil dieksekusi dengan baik oleh pemain anyar PSM Makassar. Persija mencoba bangkit dengan mengandalkan kreativitas lini tengahnya, namun rapatnya barisan belakang tuan rumah membuat serangan macan Kemayoran kerap kandas. Di akhir-akhir laga, PSM Makassar kembali menambah keunggulan setelah memanfaatkan kelengahan pemain bertahan Persija Jakarta. Kekalahan ini menjadi pukulan pertama bagi Persija di musim baru, sekaligus menandai rapuhnya dominasi mereka di beberapa pekan awal. Hasil tersebut juga membuat posisi Persija di papan atas klasemen sementara semakin memanas. Bagi Bobotoh, tentu kekalahan macan Kemayoran ini menjadi kabar manis dalam perjalanan kompetisi panjang Super League musim ini. Sebab, Persib yang baru mengoleksi 7 poin berpeluang untuk menyalip jika laga versus Arema FC berhasil dimenangkan. Arema FC sedang dalam masalah, Bojan Hodak kirim peringatan serius untuk pasukan Maung Bandung. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan tak ingin tim asuhannya terjebak dalam tren negatif yang kini sedang dialami Arema FC. Untuk itu, ia meminta pemainnya tetap fokus dan waspada saat duel berlangsung nantinya. Ya, sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung dipastikan akan menghadapi Arema FC dalam laga pekan ke-6 Super League 2025-2026 pada Senin, 22 September 2025. Jelas, ini menjadi pertandingan penting buat Maung Bandung apabila ingin kembali bersaing di posisi atas klasemen Super League. Pasalnya, saat ini Persib masih berada di papan tengah klasemen dengan hanya mengemas 7 poin. Oleh karena itu, apabila ingin bersaing di posisi atas klasemen, setidaknya mereka harus meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, pertandingan ini juga tak akan mudah buat tim asuhan Bojan Hodak, karena Arema FC pun memiliki motivasi tinggi. Tim berjuluk Singo Edan tersebut memiliki tren negatif dalam 2 laga, dengan belum pernah menang. Situasi ini tentu saja membuat Singo Edan bakal tampil maksimal agar bisa meraih kemenangan dalam laga kandang ini. Menanggapi hal ini, Bojan Hodak mengatakan bahwa sebenarnya tak meraih kemenangan dalam 2 laga adalah hal yang biasa terjadi. Untuk itu, ia mengakui bahwa pertandingan melawan Arema FC tetap akan menjadi laga yang tak mudah. Apalagi Persib juga baru saja menuntaskan pertandingan AFC Champions League 2 dan saat itu Maung Bandung ditahan imbang Lion City Sailors. Situasi ini membuat Beckham Putra dan kawan-kawan tak memiliki banyak waktu istirahat. Walaupun pelatih asal Kroasia tersebut mengakui bahwa Persib memiliki skuad besar, tetapi ini tetap tak mudah karena kompetisi yang dihadapi pun berbeda yakni Super League dan ACL 2. Menurutnya, ritme permainan pun berbeda, sehingga ia tetap mengingatkan para pemainnya untuk tak menganggap remeh Arema FC meski mereka sedang diwarnai tren negatif. Mantan pelatih PSM Makassar ini mengingatkan bahwa Arema FC tetap memiliki pemain berkualitas. Oleh karena itu, Hoda mengingatkan agar para pemain tetap fokus dan waspada agar bisa membawa pulang poin nantinya. Ya, Arema memang tidak menang di 2 laga terakhir, tapi itu hal biasa di Liga, tidak mudah, apalagi saat tandang. Banyak tim tidak punya skuad besar, dan perjalanan jauh juga membuat lebih sulit. Untuk kami memang sedikit berbeda karena ikut kompetisi tambahan, jadi skuad kami sedikit lebih besar. Tapi tetap saja, Arema punya pemain berkualitas dan tetap berbahaya, jadi kami harus 100% fokus, ungkap Bojan Hodak. Lebih lanjut, mantan pelatih Kuala Lumpur City tersebut bahkan menandai satu pemain Arema FC yang telah menjadi andalan tim. Bojan Hodak menandai striker asing Arema FC Dalberto Luanbelo, karena ia telah menjadi top skor saat ini. Pemain berusia 31 tahun tersebut telah mencetak 7 gol dari 4 laga yang dilakoni Singo Edan. Untuk itu, Hodak pun mengaku menyiapkan strategi khusus agar tim asal Kota Kembang ini bisa membendung ketajaman pemain asal Brasil tersebut. Ya, mereka juga punya striker top, Dalberto, yang sudah konsisten bertahun-tahun. Untuk menghentikannya, kami harus memutus suplai atau umpan bola kepadanya. Kalau itu bisa dilakukan, akan jauh lebih sulit baginya untuk mencetak gol, jelas Bojan Hodak.
Mark Klok fix absen lawan Arema FC, benarkah Dewangga dan William Marcilio jadi opsi? Begini kata Bojan Hodak. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan Mark Klok bakal absen membela Maung Bandung saat jumpa Arema FC. Ya, hal ini lantaran, Mark Klok mengalami cedera saat Persib Bandung menjalani laga perdana grup G AFC Champions League 2 pada Kamis lalu. Dalam laga ini, Maung Bandung ditahan imbang wakil asal Singapura Lion City Sailor 1-1. Namun, dalam pertandingan itu bukan hanya hasil yang mengecewakan saja, akan tetapi, Persib pun harus kehilangan satu pemain andalannya yakni sang kapten Mark Klok. Pemain timnas Indonesia itu mengalami cedera, sehingga harus digantikan Tom Haye pada menit ke-46. Bahkan buntut dari cedera yang dialami Mark Klok, ia dipastikan bakal absen membela tim kebanggaan Boboto itu melawan Arema FC. Bojan Hodak telah memastikan Mark Klok tak ikut diboyong ke Malang, karena harus fokus pemulihan cedera. Dengan absennya Mark Klok ini, sebenarnya Bojan Hodak masih memiliki beberapa pilihan. Bahkan ada Alfiandra Dewangga dan William Marcilio yang belakangan ini menghilang dari skuad. Untuk William Marcilio dari 5 laga yang telah dilakoni Persib, ia baru hanya tampil 3 kali, dan setelah itu namanya tak ada dalam skuad. Kemudian untuk Alfiandra Dewangga, ia bahkan belum tercatat bermain sama sekali dengan Persib baik di Super League maupun ACL 2. Oleh karena itu, kedua pemain ini sebenarnya bisa menjadi pilihan buat Bojan Hodak dengan absennya sang kapten. Namun, menanggapi hal ini, pelatih asal Kroasia itu dengan tegas mengatakan bahwa Alfiandra Dewangga belum bisa dijadikan opsi sebagai pengganti. Menurutnya, mantan pemain PSIS Semarang tersebut tidak cukup bagus bermain sebagai gelandang bertahan. Soal Dewangga, saya tidak melihatnya sebagai gelandang bertahan. Bahkan di latihan, performanya tidak cukup bagus untuk posisi itu, jadi untuk saat ini, tidak ada tempat baginya di lini tengah, ungkap Bojan Hodak. Selain Dewangga, nama William Marcilio sempat menjadi kandidat lainnya, yang dipercaya bisa mengisi lubang di lini tengah Persib. Namun, mantan pelatih PSM Makassar itu menekankan bahwa menit bermain tidak ditentukan oleh nama besar, melainkan performa. Ia menegaskan bahwa saat ini semua pemain harus bisa menyerang dan bertahan, sehingga ia masih ragu untuk memainkan William di posisi Mark Klok. Mungkin saja William Marcilio. Bagi saya, yang terpenting adalah performa di lapangan. Kalau kamu tampil bagus di latihan dan pertandingan, maka kamu akan main. Kalau kamu tidak bisa bertahan, kamu tidak bisa bermain di sepak bola modern, kecuali kamu mencetak gol di setiap laga, jelas Bojan Hodak. Don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous.